Sejak 1 pekan terakhir, kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Tak ayal, di sejumlah SPBU terjadi antrian panjang kendaraan. Bahkan antrian itu sampai memenuhi badan jalan raya. Antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan besar seperti truk dan bus antar provinsi. Sopir bus dan truk rela antri berjam-jam demi mendapatkan pasokan BBM di SPBU yang ada. Bahkan ada di antaranya mengaku sudah beberapa kali antri di SPBU, namun semuanya kosong. Warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berdesak-desakan memasuki pintu pagar kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan demi memburu minyak goreng. Mereka berusaha mendorong pagar sekuat tenaga yang dijaga para petugas. Kericuhan pun sempat terjadi karena warga tidak sabar mengantri meski sudah diatur dan berjajar dua-dua. Petugas kewalahan menahan warga yang terus merangsek dan mendorong pintu pagar yang telah dijaga petugas agar tidak jebol. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dalam perkara tindak pidana tabrak lari 2 Sejoli Nagrek dengan terdakwa Kolonel Priyatno kembali digelar di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Auditor menghadirkan 9 saksi termasuk saksi mahkota yang juga terdakwa dalam perkara ini, yakni Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Kopti Ahmad Soleh. Auditor militer juga menghadirkan ayah korban Etes Hidayatullah. Kolonel Priyatno didakwa dengan pasal berlapis karena membunuh 2 remaja sipil dan terancam hukuman seumur hidup. Pemirsa, sebuah pohon bintaro tumbang dan menimpa pengendara motor di Jalan Sakti Raya Kemanggisan, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Pohon bintaro yang berada di Jalan Sakti Raya Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat ini tumbang dan menimpa seorang pengendara motor. Meski tak mengalami luka serius, namun bagian depan motor mengalami kerusakan cukup parah. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Diduga kondisi akar pohon yang sudah lapuk membuat pohon bintaro ini tumbang. Selain menimpa pengendara motor, dahan pohon yang menutup sebagian ruas jalan juga membuat lalu lintas dari arah Kemanggisan menuju Selipi sempat tersendat. Tadi pas saya lewat dari arah Tanjung Duren, tiba-tiba refleks aja rubuh. Oke. Itu rubuhnya kayak didorong angin, jadi cepet gitu kejadiannya. Nah, kenapa nih, Pak? Hah? Kenapa? Terus ribuan pohon itu, Apa aja yang rusak? Atau ada badan yang luka juga nggak? paling ini sih luka-luka. Sementara itu, sebuah minibus terjun ke Sungai Mujur di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa pagi. Diduga pengemudi minibus menghindari genangan air di jalan sehingga oleng dan masuk ke dalam sungai yang berarus deras. Sebuah mobil terseret arus sungai hingga terendam, hanya terlihat bagian atapnya saja. Beruntung pengemudi berhasil diselamatkan warga saat mobilnya tenggelam di sungai. Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan oleh warga Jatilawang, Banyumas berjalan dari arah Buntu menuju Kroya, Cilacap. Pengemudi hendak menghindari genangan, namun mobilnya oleng. Mobil dari arah Buntu ke Kroya karena tadinya di jalan raya ada genangan air, jadi agak menghindar, terus itu hilang kendali, oleng, akhirnya masuk ke Kali Mujur. Ini pas tepatnya di Tugu Pertamina. Pengemudi minibus berhasil diselamatkan warga. Warga berjaga di sekitar jalan yang tergenang banjir untuk memastikan keamanan pengguna jalan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga desa Awe Getah, Kabupaten Biren, Aceh jatuh ke sungai akibat jembatan putus. Warga jatuh ke sungai saat sedang antusias melihat lokasi yang diduga sebagai tempat pembunuhan.
Ambruknya jembatan disebabkan karena beban berat yang melintas di atasnya. Tali jembatan yang tak kuat menahan beban akhirnya putus dan membuat puluhan warga jatuh ke sungai. Tak hanya warga, bahkan motor yang melewati jembatan juga ikut jatuh ke sungai. Jembatan ini putus saat puluhan warga desa Awe Getah antusias datang ke tempat pembunuhan. Puluhan warga ini datang untuk melihat motor yang diduga milik korban dan TKP yang masih bersimbah darah. Puluhan warga yang jatuh ke sungai mengalami patah tulang dan langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Tiba-tiba putus, semua tumbang dalam sungai. Banyak korban. Jadi kadang-kadang puskesmas nggak tetap lagi, kan ada yang kepalanya pecah, kadang-kadang kakinya itu patah, kadang-kadang busuknya rusak. Pokoknya celaka berat itu. Polisi masih menyelidiki kejadian ini. Sementara perangkat desa telah membuat posko untuk warga yang menjadi korban putusnya jembatan. Dari Biren Aceh, Musriadi, iNews melaporkan. Sebuah rumah milik anggota TNI terbakar di Bekasi, Jawa Barat. Seorang bocah yang terjebak di dalam rumah meninggal dunia dalam kebakaran tersebut. Ibu korban menangis histeris meratapi anak yang meninggal dunia dalam kebakaran sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Seorang bocah yang baru berusia 11 tahun meninggal dunia dalam peristiwa ini. Keluarga dan para tetangga berusaha menghibur dan menguatkan orang tua korban yang masih syok. Korban meninggal dunia karena terjebak di dalam kamar mandi. Korban tak bisa keluar karena api sudah membesar. Usai dikafani dan disolatkan, korban langsung dimakamkan oleh warga. Langsung membesar api. Keadaan ya paling kalau perkiraan saya dari korsleting listrik di area bagian dispenser pemanas air. Terus si almarhum ini bisa... Almarhum itu dia keadaan posisi memang dia ada di kamar mandi. Nah, orang tuanya itu di ruangan tengah tamu. Nah itu dia mau ke depan, api itu udah membesar, takut masuk lagi ke kamar mandi. Ayah korban yang merupakan anggota TNI menderita luka bakar karena menyelamatkan anaknya. Kebakaran sudah berhasil dipadamkan dan kini dalam proses pendinginan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Partai Demokrasi Perjuangan memastikan pemilu tetap sesuai jadwal. PDIP juga menuding adanya sejumlah pihak yang terkesan memaksa Presiden untuk menunda pemilu. Wacana penundaan penyelenggaraan pemilu 2024 terus bergulir. Dalam sidang paripurna DPR RI pagi tadi, sejumlah pihak mempertanyakan klaim dukungan warga negara Indonesia terhadap penundaan pemilu. PDI Perjuangan selaku partai pengusung Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemilu tetap sesuai dengan rencana. Indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara ini cuma diatur beberapa orang. Kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi presiden ke depan, ya. Bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi. Bagaimana terang-terang dinyatakan, saya melihat di podcastnya 3 tahun, ya sama aja dengan 3 periode. Klaim dukungan warga Indonesia ini disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, ada 110 juta penduduk Indonesia yang mendukung pemilu diundur. Data ini berasal dari sejumlah media sosial yang ada. Menurut Luhut, dana 100 triliun lebih untuk pemilu 2024 ini akan dikritisi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, pesawat-pesawat jet dan helikopter militer kerap menyerang warga sipil di wilayah timur Myanmar. Konflik antara warga dengan pemerintahan militer telah terjadi selama lebih dari setahun sejak kudeta militer terjadi. Skala serangan militer ke warga sipil di Myanmar dinilai sebagai yang terburuk sejak Perang Dunia Kedua.
Pesawat jet dan helikopter tempur kerap menyerang wilayah timur Myanmar. Tempat itu adalah wilayah di mana relawan membagikan obat-obatan dan makanan untuk warga sipil. Video yang direkam oleh anggota Free Burma memperlihatkan helikopter militer Myanmar melepaskan tembakan ke negara bagian Kayah dan Karenni. Serangan itu menewaskan sejumlah warga sipil. The worst fighting, I think, since World War II is happening in Burma. And up in the Kachin, it's been going on for a few years, sporadic. But what I saw in Karenni, I had not seen in Burma before. Sebelumnya, militer Myanmar mengkudeta pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi tahun lalu. Junta militer kemudian bertindak keras pada warga sipil yang menolak dan melakukan perlawanan. Perang yang berlangsung hampir 3 pekan antara Ukraina dan Rusia menyebabkan sejumlah kota hancur termasuk diantaranya ibu kota Kiev. Lebih dari 2.000 warga sipil tewas sementara 2,8 juta lainnya mengungsi. Kehancuran akibat perang yang telah berlangsung selama hampir 3 pekan semakin terlihat di ibu kota Ukraina, Kiev. Warga bersama petugas kedaruratan mengais-ngais di antara reruntuhan gedung-gedung setelah pasukan Rusia membombardir kota Kiev dan sejumlah kota lainnya. Kota Kiev dipenuhi reruntuhan gedung dan kendaraan rusak yang berserakan di jalan. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menyelamatkan warga yang masih tertimbun reruntuhan bangunan setelah artileri menghantam permukiman warga. Sebuah tram hancur karena dampak ledakan setelah misil Rusia berhasil dihancurkan pasukan udara Ukraina. Otoritas Ukraina menyebut tentara Rusia menembaki sejumlah wilayah di pinggiran kota Ukraina. Serangan udara menghancurkan sebuah gedung berlantai 4 di kota Kharkiv Senin waktu setempat. 1 orang ditemukan tewas di antara reruntuhan gedung. Serangan ini menyebabkan kebakaran. Petugas berupaya memutus aliran gas agar kebakaran tidak semakin membesar. Kerusakan juga semakin meluas di kota Volnovakha setelah kota ini jatuh ke separatis pro-Rusia pekan lalu. Kota ini terletak di antara Donetsk dan Mariupol di mana terjadi pertempuran hebat di kedua wilayah tersebut sejak invasi Rusia pada 24 Februari lalu. Diperkirakan total korban jiwa dari warga sipil berjumlah lebih dari 2.000 orang, sementara lebih dari 2,8 juta orang pengungsi. Perang antara Rusia dan Ukraina merupakan krisis kemanusiaan terparah di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Dihadiahi minyak goreng, warga antri ikut vaksinasi. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di News Sore.